Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Tirma dengan NPM 2014181031 dari jurusan Ilmu Tanah kelas A. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang cacing tanah. Cacing tanah memiliki nama ilmiah Lumbriciana dengan filum Annelida dengan kelas Oligochaetae dengan kerajaan Animalia dan ordo Megadrillaceae. Cacing tanah ini merupakan hewan vertebrata di mana dia tidak memiliki tulang punggung. Biasanya cacing tanah ini dapat kita temui di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Adapun morfologi cacing tanah dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu terdapat mulut, segmen, kritelium, dan anus. Cacing tanah jenis Lumbriciatus ini mempunyai bentuk tubuh yang pipih dengan jumlah segmen 90 sampai 195 dan kritelium yang terletak pada segmen 27 sampai 32. Jadi dapat kita lihat kalau kita melakukan pengamatan di lapangan dapat kita lihat dengan kasat mata untuk membedakan bagian mulut dan anus pada cacing tanah dapat kita lihat dengan keberadaan kriteliumnya, di mana ujung yang paling dekat dengan kritelium itu adalah bagian mulutnya, dan ujung yang jauh dengan kritelium adalah bagian anusnya. Apa sih yang disebut dengan kritelium itu? Kritelium adalah bagian luar cacing tanah yang di dekat kepala dengan yang mengandung kelenjar yang menebal. Dapat kita lihat juga bentuk kritelium ini lebih menonjol dari kulit-kulit cacing di sekitarnya. Selanjutnya adalah siklus hidup cacing tanah. Siklus hidupnya cacing tanah ini termasuk ke dalam hewan yang memiliki dua alat reproduksi atau yang sering kita sebut dengan hermaprodit, yaitu organ kelamin jantan dan betina dalam suatu individu. Jadi mereka ini tidak mengenal cacing tanah jantan dan betina. Mereka memiliki dua organ reproduksi. Untuk siklus hidupnya, untuk siklus hidupnya mereka melakukan reproduksi selama 6-10 hari. Lalu dua-duanya cacing tanah yang melakukan reproduksi akan menghasilkan yang namanya kokon atau telur cacing tanah. Itu disimpan dalam kritelium dengan selama 6-10 hari. Lalu kokon dikeluarkan dalam bentuk seperti kepompong, yang dalam suatu kepompong ini terdapat 6-10 kokon. Selanjutnya adalah kokon di dalam kepompong ini bertahan selama 2-3 minggu sebelum menjadi cacing tanah kecil atau juventil. Nah, dalam juventil ini untuk beranjak dewasa itu memerlukan waktu 2,5 sampai 3 bulan lamanya. Lalu setelah dewasa mereka memiliki masa reproduksi selama 4-10 bulan sebelum mereka mati. Siklus itu terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah jenis cacing tanah. Jadi cacing tanah tersebut memiliki 3 jenis. 3 jenis ini dikelompokkan berdasarkan tempat hidup mereka. Yang pertama adalah epigeik, di mana cacing yang hidup di atas tanah yang memiliki ciri memakan bahan organik di dalam tanah. Jadi cacing jenis epigeik ini adalah
cacing yang dapat mendekomposisi atau membantu kita melakukan penguraian bahan organik yang ada di permukaan tanah. Jenis cacing yang kedua adalah endogeik. Cacing tanah endogeik ini hidup di bawah tanah atau dasar tanah yang mana memiliki ciri memakan mineral tanah. Jadi jenis cacing ini itu dapat membantu kita untuk mengurai mineral-mineral yang ada di permukaan tanah sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan jenis cacing yang ketiga adalah anesik. Jenis cacing ini hidup di atas dan bawah tanah, dapat membolak-balikkan tanah hingga banyak casting yang ditinggalkan di dalam tanah. Jadi jenis cacing anesik ini dia memakan bahan organik yang ada di dalam tanah, lalu dibawanya masuk ke ke dalam tanah. Jadi seperti yang dapat kita baca di sini adalah cacing tanah dapat membolak-balikkan tanah. Bukan hanya membolak-balikkan, cacing tanah tipe ini juga dapat membantu kita untuk membuat ruang pori di dalam tanah sehingga drainase dan pertukaran oksigen yang ada di dalam tanah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah peran cacing tanah. Yang pertama adalah memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jenis cacing tanah anesik itu dapat memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Gimana sih cara memperbaiki aerasi dan struktur tanah? Itu tadi yang dapat kita ketahui bahwa jenis cacing anesik ini dia bolak-balik ke permukaan untuk mencari makan dan masuk lagi ke dalam tanah untuk berlindung. Untuk struktur tanahnya sendiri, cacing tanah ini menghasilkan sebuah lendir yang lendir tersebut bisa mengikat partikel-partikel tanah, mengubah partikel-partikel tanah menjadi agregat tanah yang lebih besar. Seperti itu. Dan selanjutnya peran cacing tanah adalah menghancurkan bahan organik. Seperti yang kita ketahui, cacing tanah ini termasuk ke dalam makroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik, di mana mereka memakan bahan organik atau seresah sehingga menjadi lebih kecil dan dapat membantu mikroorganisme untuk merubah bahan organik menjadi humus. Yang ketiga adalah menyediakan energi bagi mikroorganisme. Bukan hanya untuk membantu mikroorganisme untuk menjadikan bahan organik menjadi humus, tapi juga cacing tanah ini dapat memberikan energi bagi mikroorganisme, di mana lendir pada tubuh cacing tanah itu dapat menjadi energi atau makanan untuk mikroorganisme tanah. Yang terakhir adalah memperbaiki drainase. Seperti yang sudah kita ketahui atau kita lihat ini, bahwa cacing tanah ini hidup di dalam tanah sehingga ruang pergerakan mereka atau jalan mereka itu dapat menjadi ruang pori tanah sehingga drainase pada tanah tersebut akan menjadi lebih baik. Kemampuan atau peran inilah cacing tanah dimanfaatkan oleh petani untuk menyuburkan tanah mereka. Sebagai catatan bahwa cacing tanah ini tidak memakan bahan organik hidup. Jadi dia benar-benar memakan bahan organik yang sudah mati. Jadi tidak menjadi hama untuk
perkebunan atau untuk tanaman-tanaman di sekitarnya. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.